Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke soal yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Buku yang saya baca adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Penggunaan huruf kapital yang benar pada kalimat tersebut adalah A. Buku yang saya baca adalah surat kecil untuk Tuhan. B. Buku yang saya baca adalah surat kecil untuk Tuhan. C. Buku yang saya baca adalah surat kecil untuk Tuhan. D. Buku yang saya baca adalah surat kecil untuk Tuhan. Dan E. Buku yang saya baca adalah surat kecil untuk Tuhan. Kalian bisa pause dulu ya videonya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya di sini. Menurut teman-teman, opsi yang paling tepat itu opsi apa, teman-teman? Ya, benar sekali ya, opsi B ya. Karena apa? Huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, di dalam judul buku, karangan, artikel, kecuali kata misalkan kayak di, ke, dari, dan, yang kayak gitu-gitu untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Ini kan penggunaan huruf kapital ya. Misalnya, kita lihat misalkan yang A. Buku yang saya baca adalah surat kecil untuk Tuhan. Nah, ini tuh salah ya teman-teman. Seharusnya yang saya baca ini huruf kecil. Kemudian, ini juga yang C. Surat kecil untuk Tuhan. Udah benar? Buku yang saya baca adalah surat kecil untuk Tuhan. Nah, U-nya ini kecil ya teman-teman. Karena dia ini kayak penghubung gitu. Kemudian ini juga salah. Yang E juga tempatnya salah itu adalah di buku yang saya baca adalah surat kecil untuk Tuhan. Di sininya, surat kecilnya itu seharusnya K-nya itu huruf besar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mohon maaf, jawabannya B ya teman-teman. Sikap keteguhan hati dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai A. Nasionalisme, B. Keamanan nasional, C. Cinta tanah air, D. Kekuatan nasional, dan E. Ketahanan nasional. Kalian bisa pause dulu ya videonya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah ketahanan nasional ya teman-teman. Oke, lanjut. Pilar negara Pancasila. Konflik berbau agama paling tragis meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambonles sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antara umat Islam dan Kristen yang berjuang pada banyaknya orang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan bakar-membakar bangunan serta sarana ibadah. Saat itu, ABRI dianggap gagal menangani konflik dan merebak isu bahwa situasi itu sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu besar lainnya. Kerusuhan yang meruak tatanan kerukunan antar umat beragama di Ambon itu berlangsung cukup lama sehingga menjadi isu sensitif hingga saat ini. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik di atas? A. Perbedaan agama dan kepercayaan. B. Perbedaan keyakinan dan adat istiadat. C. Perbedaan golongan antar lintas daerah. D. Perbedaan sara. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang melatar belakangi terjadinya konflik di atas itu adalah perbedaan sara ya teman-teman. Oke, next. Penegakan hukum khusus tindakan korupsi menganut asas A. Lex specialis derogates legi generali. B. Lex superior derogates legi imperor. C. Equality before the law. D. Lex posterior. E. Lex imperfecta. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya teman-teman. Lex specialis derogates legi generali. Oke, kita ke soal 5, yaitu bela negara. Bentuk ketahanan nasional Indonesia memperhatikan kondisi geografis disebut sebagai A. Island state, B. Archipelago state, C. Common state, D. Nation state, E. Welfare state. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi B teman-teman. Archipelago state. Bentuk ketahanan nasional yang memperhatikan kondisi geografis. Oke, lanjut teman-teman. Yang terakhir ya, pilar negara Undang-Undang Dasar 1945.
Bunyi alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lengkap adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini A. Kebebasannya, B. Kedaulatannya, C. Kemerdekaannya, D. Kebangsaannya, E. Kenegaraannya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.